Pria bertubuh besar yang hampir 2 meter ini baru saja tiba di kota kecil. Dia melihat seorang preman jalanan yang sedang memukul istrinya. "Siapa sebenarnya kamu? Saya sedang berbicara denganmu, bodoh." Pria bertubuh besar itu berdiri di tempat tanpa bergerak. Namun tubuhnya yang seukuran leher kepalanya sudah cukup untuk membuat lawannya terkejut dan mendengarkan. "Bro, saya hanya menjalani hari yang buruk. Itu tidak akan terjadi lagi." Melihat preman itu menunduk mengakui kesalahan, Jack pun merasa puas dan masuk ke restoran. Segera dia memesan secangkir kopi hitam dan pie peach. Dia mengira bisa makan sarapan dengan tenang. Namun sebelum dia sempat memasukkan pie peach ke mulutnya, sebuah mobil polisi berhenti di luar. Polisi bahkan mengeluarkan senjata laras panjang dari mobil. Jelas ada sesuatu yang besar terjadi di kota kecil ini. Jack pertama-tama melihat sepasang suami istri tua di dalam toko. Lalu dia melihat 2 anak di depan bar. Dia segera menyadari bahwa polisi datang untuknya. Maka dia mengeluarkan selembar uang untuk membayar. Segera ia meletakkan kedua tangannya di atas meja, menunggu kedatangan polisi dengan tenang. "Polisi, polisi, jangan bergerak." Polisi mendekatinya dengan hati-hati sambil mengacungkan senjata laras panjang. Menghadapi pria bertubuh besar yang kekar ini, mereka tidak berani lengah sedikit pun. "Lakukan sekarang." Meskipun tidak tahu mengapa polisi mencarinya, namun Jack tetap mengangkat kedua tangannya dengan patuh. Tak lama kemudian, ia dibawa ke kantor polisi di kota. Saat Jack merasa bingung, polisi wanita Rose memintanya untuk datang dan mendaftar dengan baik. "Jika tidak, jangan salahkan saya jika saya bertindak salah padamu." Benar-benar tidak tahu siapa yang memberinya keberanian. Namun setelah penggeledahan, selain sebuah paspor, Jack hanya memiliki sedikit uang tunai dan sebuah medali Perang Dunia II dari Prancis. "Apa yang kamu lakukan di kotaku? Tidak ingin berbicara?" Polisi tua baru saja ingin mengurungnya. Saat itu, seorang detektif berpakaian rapi mendekat. Dia menyatakan ingin bertanggung jawab langsung atas kasus ini. Segera ia membawa Jack ke ruang pertemuan. Dari mulut detektif, diketahui, malam tadi terjadi sebuah pembunuhan di dekat jembatan Likiao di jalan raya. Korban ditembak dengan 2 peluru 9 mm 95 grain. Ditembak dari jarak dekat di belakang kepala. Pelaku tidak hanya mengambil selongsong peluru di lokasi kejadian, bahkan dia juga memukuli mayat korban. Setelah menutupi mayat dengan kardus robek, dia baru meninggalkan lokasi. Dan pagi ini seseorang kebetulan melihat Jack. Dia terlihat di dekat lokasi pembuangan mayat. Ditambah lagi, identitasnya yang mencurigakan di kota kecil ini. Tentu saja, dia menjadi sasaran utama penyelidikan polisi. Hingga saat itu, Jack baru menyadari kebenaran tentang penangkapannya. Setidaknya bukan baru-baru ini, tidak di kota ini. Setelah memahami latar belakang kasus ini, Jack segera menyimpulkan bahwa ada 3 orang yang terlibat dalam kejahatan ini. 3 orang tersebut membuang mayat itu. Petir. Penembak adalah seseorang yang sangat akrab dengan senjata. Pelurunya adalah 9 mm 95 grain yang berukuran kecil. Itu adalah Sepsonic, menggunakan senjata laras panjang dengan